Pasca Idul Fitri Kabupaten Pesawaran, angka yang terjangkit COVID-19 meningkat menjadi zona merah. Untuk menekan dan memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Pesawaran yang saat ini masuk zona merah di beberapa kecamatan, Bupati Dendi Ramadona menggelar rapat yang diadakan di ruang rapat Teluk Ratai pada 24 Mei 2021. Hadir dalam rapat secara virtual tersebut, Bupati Dendi Ramadona, Kapolres Pesawaran, AKBP Vero Arya Ratmantio, Koramil, KUPD, PMD, para camat, dan satuan gugus tugas. Dalam rapat secara virtual, Bupati Dendi meminta para anggota rapat untuk mencari solusi dalam menekan angka yang tertular COVID-19 di Kabupaten Pesawaran yang semakin tinggi. Ini terbukti dari beberapa kecamatan di Kabupaten Pesawaran, seperti Kecamatan W5, Kecamatan Gedong Tataan, sudah memasuki zona merah, sedangkan 9 kecamatan lain ada yang masih zona hijau, oranye, dan kuning. Penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi di dua kecamatan ini disebabkan adanya pendatang baru dari luar daerah wilayah Lampung. Tugas desanya, terutama para kepala desa, karena camat sebagai koordinator, desa-desa itulah sebagai eksekutor. Mereka lah yang punya peran aktif di dalam mencegah penyebaran virus COVID. Tidak memberikan izin bagi daerah-daerah zona merah untuk melaksanakan kegiatan berkerumun. Jadi sesuai dengan Inmendagri, peraturan Satgas Pusat, dan juga Pergub serta instruksi Bupati terkait tentang PPKM skala mikro, bahwa di zona oranye dan zona merah itu di klaster dulu. Satu desa itu tidak misalnya Padang Manis dia zona merah, tidak satu desa itu langsung dikunci, tidak. Dilihat klasternya di RT mana. RT itulah yang akan dikunci, tempat-tempat umumnya di yang 6 orang itu khususnya yang di Pasar Baru. Jadi tidak satu desa itu, lihat klasternya sebelah mana. Jadi dia ada pendekatan zonasi per RT. Pasar Baru, Padang Manis, ya 2 desa, dan ada 3 desa yang naik ke zona oranye, 4 desa, Sukoharjo, Langka, lalu Bumi Agung, Jenenang ya, dan Poncok Presno di Berdekatan. Langkah-langkah yang kita ambil, Bang? Tadi sudah rapat kita bersama untuk membuat SOP pengendalian dan penanganan COVID-19. Langkah-langkahnya adalah mengaktifkan komunitas warga untuk bisa saling menjaga daerahnya dari penyebaran COVID-19. Yang kedua, bagi pasien yang sudah terkonfirmasi positif tentunya butuh pendampingan, terutama yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu butuh pendampingan dari semua pihak, bukan hanya dari Satgas dan tim medis, tapi juga dari lingkungan sekitarnya, agar dia bisa cepat pulih, sehingga diperhatikan walaupun tidak berinteraksi langsung, tapi memberikan support dan juga memberikan narasi yang sama, bahwa cara penanganan COVID ini adalah jemur, minum vitamin, dan juga mengkonsumsi makanan sehat. Berapa sih jumlah yang sudah terjangkit, Bang, sebenarnya? Dari 2 kecamatan itu yang... Dari total apa dari? Dari total aja. Maksudnya dari tahun lalu. Yang sekarang yang terjangkit yang termasuk kena zona merah ini. Oh, yang kena zona merah itu Padang Manis 11 orang. Ya. Pasar Baru itu ada 6 orang. Untuk Gedong Tataannya? Gedong Tataan itu datanya Sungai Langka itu 7. Tataan 7 orang. Dan di Tegineneng 6 orang. Dan di Poncok Presno 4 orang. Jadi per hari ini kita belum. Itu yang zona merah itu desanya. Jadi kan ada desa, ada klaster desa, ada klaster kecamatan, ada klaster kabupaten. ada himbauan buat kecamatan. Langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih. Dari hasil rapat tadi yang diikuti oleh Forkopimda dan juga kepala dinas terkait dan para camat sejajaran Pesawaran, ini akan dibuat sebuah rumusan bagaimana upaya-upaya dalam rangka menekan adanya penyebaran COVID di wilayah Pesawaran. Tentunya harapannya dari upaya-upaya tersebut terjadi sebuah sinergitas baik pemerintah kabupaten, Polri, Pesawaran, TNI, Kodim ataupun Koramil, ini bisa sinergi dalam upaya memutus mata rantai dengan tugas pokok masing-masing. Ini yang nantinya akan dikeluarkan sebuah regulasi oleh Pak Bupati sebagai kepala daerah yang akan
nantinya melakukan pembatasan-pembatasan kaitan dengan adanya perkembangan COVID yang kecenderungan mengalami peningkatan. Ini kan kita udah masuk zona merah, ada 2 kecamatan ini Dan. Ada nggak kira-kira trik khusus untuk di ini? Baik, kalau untuk terkait masalah zona merah, ini tentunya tetap memperdomani pada instruksi Mendagri nomor 11 tahun 2021. Di situ ada regulasi-regulasi, ketentuan-ketentuan serta skenario-skenario apa yang harus dilakukan pada zona-zona yang tadi saya sebutkan, baik hijau, kuning, oranye, dan merah. Ini sudah ada skenario dan ketentuannya, pembatasan-pembatasannya. Ini harapannya dengan adanya instruksi Mendagri ini, para khususnya baik unsur pemerintah kabupaten, TNI Polri, sampai ke tingkat RT RW ini bisa memperdomani instruksi tersebut. Kalau ada yang melanggar katakanlah zona-zona tersebut, ada nggak istilahnya ini dari kita sanksi yang diterapkan kita? Nah, ini nanti yang akan tadi saya sampaikan akan dibahas sebuah konsep bersama kaitan penanganan terkait dengan pelanggaran. Nah, tentunya di Perda 3 juga sudah ada 2021 terkait sanksi-sanksi kepada orang dan tempat. Sedangkan untuk penerapan pidana ini kita akan melihat sejauh mana, seberat apa pelanggaran yang muncul akibat kegiatan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh baik orang ataupun tempat. Dari Kabupaten Pesawaran, Ferry Darmawan Ruli, Kebarat Tegar TV melaporkan.